Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang teks ulasan buku atau resensi buku yang beranggotakan yang pertama Raya Amanda Nur Islami dengan NPM 2050654, yang kedua Wine Dwiria dengan NPM 2050660, yang ketiga Cintawati dengan NPM 2050676, yang keempat, Pina Fazriani Latifah dengan NPM 2050679. Baik, pemaparan dari kelompok kami mulai saja. Mohon untuk audiens untuk menyimak, dikarenakan di sesi akhir ada tanya jawab. Pengertian ulasan buku atau resensi buku. Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian review terhadap suatu karya film atau drama atau buku. Nah, jadi di saat mengulas sebuah film dan drama, kita harus bersikap kritis agar berkontribusi untuk kemajuan drama, buku, dan film ke depannya. Adapun tujuan teks ulasan untuk menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau karya sementara. Yang selanjutnya adalah meresensi buku. Meresensi buku dapat diartikan sebagai kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Disampaikan oleh Sitepu 2013. Nah, dari meresensi buku, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari buku yang diresensi oleh kita. Nah, selain pengertian resensi yang tadi, ada juga pengertian resensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sitepu, dikaji secara etimologi dari bahasa Latin recenser atau revider dan bahasa Inggris yaitu review. Resensi mengandung makna dasar memeriksa, mencermati, meninjau atau melihat kembali sesuatu. Dengan pengertian dasar yang demikian, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi dapat sebuah film, drama, pameran, dan berbagai bentuk atau tampilan tulisan. Yang kedua, menurut Goris Kerap, 1994-274, resensi didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Yang ketiga, menurut Rusiana 1996-21, memberikan definisi bahwa resensi adalah tulisan mengenai buku, pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengikhtisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Yang keempat adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 1991, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Nah, dari pengertian yang tadi sudah disampaikan, menurut saya dapat disimpulkan bahwa teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya baik berupa buku atau benda lainnya. Kemudian, resensi buku adalah ulasan mengenai kelemahan atau kelebihan buku untuk diberitahukan pada pembaca. Syarat dalam menyusun resensi. Yang pertama, ada data buku yang meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut, dan yang keempat, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman iligator. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Tujuan meresensi buku. Yang pertama, agar dapat memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu masyarakat
atau pembaca tentang isi buku yang diresensinya. Yang kedua, mengajak pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. Yang keempat, memberikan jawaban mengenai sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ketika buku baru diterbitkan. Yang kelima, memberikan sugesti kepada pembaca apakah buku atau film patut dibaca atau ditonton. Yang keenam, melukiskan atau memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. Dan yang ketujuh, memberikan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapatnya. Fungsi meresensi buku. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Yang kedua, fungsi komersial, yaitu mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial atau keuntungan materi. Yang ketiga, fungsi akademik, yaitu interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan peresensi dalam membentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik tertentu yang dijadikan fokus resensi. Saya Pina Fajriani Latifa NPM 205060079 akan menjelaskan tentang manfaat ulasan buku atau resensi. Pertama, sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan sebuah gambaran kepada para pembaca tentang sebuah karya dan untuk mempengaruhi mereka tentang karya tersebut. Kedua, nilai ekonomis untuk mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensikan secara garis dari si penerbit buku jika resensinya dimuat di koran atau di majalah. Ketiga, sebagai sarana promosi buku. Buku yang diresensikan yaitu buku baru yang belum pernah diresensi. Oleh sebab itu, resensi merupakan suatu media untuk promosi buku baru tersebut. Ketiga, pengembangan kreativitas. Untuk mengembangkan sebuah kreativitas dalam menulis, dalam membuat sebuah resensi buku harus mempunyai sebuah unsur-unsur agar resensi tersebut jelas dan berkualitas. Tips membuat resensi. 1. Tulisan yang menggambarkan sebuah buku atau film harus sesuai dengan isi seutuhnya. Oleh karena itu, syarat utama resensi adalah peresensi harus menonton atau membaca dan memahami buku atau film yang akan diresensi. Kedua, lakukan analisis yang tajam dan bernalar. Pertama, mengamati manfaatnya pada bagian nama buku itu bermanfaat bagi pembacanya dan sertakan bukti dan alasannya. Ketiga, gunakan bahasa yang terstruktur, lugas, dan jelas sehingga memudahkan pembacanya memahami tulisan tersebut. Jenis-jenis ulasan buku atau resensi buku. Pertama, resensi informatif. Resensi ini hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Kedua, resensi evaluatif. Resensi ini lebih banyak menyajikan tentang penilaian peresensi tentang isi buku tersebut. Ketiga, resensi informatif dan evaluatif. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di dalam buku, resensi ini juga menyajikan penilaian resensi tentang buku tersebut. Perkenalkan, saya Wina Dwiria dengan NPM 205060060. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur atau struktur dalam membuat teks ulasan atau resensi buku. Jadi di sini terdapat 5 unsur dalam membuat teks ulasan atau resensi buku. Antara lain, yang pertama harus adanya judul resensi. Yang kedua, data buku. Yang ketiga, pembukaan.
Yang keempat, tubuh atau isi buku. Dan yang kelima, penutup. Unsur yang pertama yaitu judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh isi atau inti tulisan. Judul tersebut tidak harus ditetapkan terlebih dahulu, tetapi judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi dilakukan. Yang perlu diingat dari judul ini adalah judul harus selaras dengan keseluruhan isi resensi tersebut. Unsur dari menulis resensi yang kedua yaitu data buku. Data buku ini biasanya disusun antara lain. Yang pertama, judul buku. Jika buku itu termasuk buku hasil terjemahan, judul aslinya juga harus ditulis. Yang kedua, pengarang. Jika ada, tulis juga penerjemah, editor, atau penyunting seperti yang tertera di dalam buku tersebut. Yang ketiga, penerbit. Yang keempat, tahun terbit beserta cetakannya. Maksudnya cetakan yang keberapa. Yang kelima, tebal buku. Dan yang keenam adalah harga buku jika diperlukan. Unsur yang ketiga yaitu pembukaan. Pembukaan merupakan bagian awal dalam meresensi buku. Dalam pembukaan ini biasanya memuat hal-hal yaitu yang pertama, memperkenalkan siapa pengarang buku, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang dimilikinya. Yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun oleh pengarang lain. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok dari pengarang buku. Yang keempat, memaparkan keunikan buku. Yang kelima, merumuskan tema dari buku tersebut. Yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Yang ketujuh, mengungkapkan kesan terhadap buku tersebut. Yang kedelapan yaitu memperkenalkan penerbit. Dan yang kesembilan adalah tubuh dan isi pernyataan resensi buku. Unsur yang keempat yaitu isi atau tubuh. Di dalam isi meresensi buku ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Kemudian, ulasan singkat buku dengan kutipan yang secukupnya. Kemudian, menjelaskan tentang kelemahan dan keunggulan dari buku tersebut. Kemudian, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa, mudah atau berbelit-belit, dan yang terakhir yaitu kesalahan cetak dari buku tersebut. Dan unsur dalam membuat teks ulasan atau resensi buku yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa buku itu penting. Nah, kesimpulan dari teks ulasan atau resensi buku ini adalah teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau buku. Di saat mengulas sebuah film dan drama, kita harus bersikap kritis agar berkontribusi untuk kemajuan drama, buku, dan film ke depannya. Adapun tujuan teks ulasan yaitu untuk menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau karya sementara. Untuk meresensi sebuah buku perlunya langkah-langkah dan dasar, yang mana saling memahami sepenuhnya tentang isi buku yang akan diresensi tersebut.
Terdapat juga pokok-pokok yang menjadi sasaran dalam mengulas buku, yang mana salah satu sasarannya adalah dengan mengulas keunggulan dan kelemahan dari buku tersebut, membuat judul semenarik mungkin, dan mencerminkan isi buku, termasuk hal-hal penting dalam sebuah resensi, termasuk juga mencantumkan identitas buku dan ditutup dengan saran dan sasaran dari buku yang diresensi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami tentang teks ulasan atau resensi buku. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh bertanya di forum diskusi atau langsung tanyakan kepada kelompok kami. Demikian presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.